Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. San, ada yang lempar gue, San. Di sini, San. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir yang menghantui kita karena sebuah alasan. Main yuk. Mau main nggak? Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Kenapa? Dipo. Mas Dipo. Kepalanya tadi Mas Dipo, kena nggak kepalanya? Bentar. Tiba-tiba jatuh nih. Mas Dipo. Dipo. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Nama saya Ujang Usman. Saya pernah melihat sosok wanita yang berambut panjang, baju putih. Dia lagi duduk-duduk manis di kolam. Nama saya Yudin. Saya rumah di atas. Teman saya bolak-balik dalam sini pinggir kolam gitu. Terus saya lihat nenek-nenek. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarah Wijayanto. Ya, kembali lagi di Memburu Misteri. Pada episode kali ini kita sedang berada di tempat peternakan ikan Nagrab. Tempat ini memang sudah cukup lama tidak difungsikan ya untuk peternakan ikan. Tapi di sini menurut laporan dari tim kami yang dapat dari warga bahwa di sini banyak sekali penampakan. Dan biasanya saat kalau tempat seperti ini yang sudah kita kunjungi kan memang banyak sosok atau makhluk yang bercampur. Tapi yang paling sering di sini, tepat di belakang kita sini, selalu ada penampakan nenek-nenek. Cek. Aku lihat deh. Oke, mungkin sambil Sarah cek, gue minta narasumber, udah ada? Boleh? Assalamualaikum Pak, Padi Pak. Oke, Pak Sadip ya Pak ya? Oke, pemirsa ini dia Pak Sadip. Oke, narasumber kita. Ini ada teman saya juga, Sarah. Tadi saya sudah kasih informasi ke Sarah bahwa bener ya di sini ya yang sering banyak penampakan nenek-nenek ya. Mungkin Pak Sadip bisa cerita nih, ada kejadian aneh apa di sini? Ya, kalau yang saya sendiri sama orang sini, jadi banyak ini apa? Yang anak-anak kecil, kalau anak kecil tuh udah sehabis jam 5 5 sore, Iya. anak kecil. Di sebelah mana? Itu bawah tuh bawah. Kayak anak kecil, kemudian nenek-nenek di sini. Terus ada kejadian apa lagi Pak? Oh, yang pernah juga itu di rumah bawah situ tuh. Di rumah ini ada apa Pak? Sari? Itu pernah kita jam 7-an, kebetulan kita lewat mau mancing gitu ya. Itu ada suara kayak apa merintih gitu kali gitu ya. Nah pas itu kita center pakai center gitu. Ya itu sempat bayangan putih sekelebat aja gitu. Mas Sari, kalau bisa boleh tahu di sini udah berapa lama nih jalan? Kalau jaga di sini sekitar 5 tahun, tapi kita tinggal di sini udah 25 tahun. Jadi Oh, memang warga sing Nagrak ya? Iya, Nagrak ya? warga Nagrak. Oke, jadi pemirsa ada 3 sosok Yang menampakkan diri. yang menampakkan dirinya. Mungkin kalau sosok belum terlihat tuh, lebih banyak suara kalau anak-anak ya. Anak-anak iya. Tapi iya. kalau nenek-nenek di sini, Iya, sosoknya kelihatan? Sosok kelihatan. Jadi kita center dia tuh, coba di sebelah mana Mas Arif yang paling sering? nggak kita kan lagi lewat itu malam juga tuh kan kita suka ngontrol kan kolam ikan kita Ah. suka ngontrol. Jadi sekelebat kita apa kita center.
Jadi dia kayak jalan gitu, duduk di tangga situ. Tapi nggak pernah ganggu kan Pak? Cuman menampakkan Iya, diri itu aja. mungkin gangguannya lewat menampakkan. Oh, iya. Ya, tapi belum Belum bisa tentu. kita simpulkan bahwa sosok yang menampakkan Iya. wujudnya itu adalah niat untuk Gangguan. mengganggu. Iya, iya. Karena belum kita bisa simpulkan seperti itu niatnya. Cukup informasi. Cukup ya, ha? Ini terlalu sempit juga kalau kita ke atas, bener nggak sih? Ini ke atas bisa ya, Pak? Tapi sempit banget, kecil banget itu jalannya juga nggak Iya. enak. Ini di atas tempat buat tidur atau gimana Pak? Iya. Dulu dikontrakan, suka dikontrakin gitu kan, jadi pakai buat. Kamu lihat aja deh, Fat, biar kameranya ngeliat keadaan di atas. Karena tadi tuh aku sempat ngelihat sosok yang nenek-nenek itu di jendela ini nih. Fat, ke arah jendela, Fat. Jendela mana, San? Situ. Tadi gue lihat dia berdiri di situ. Sempit banget kan? Sempit banget sih tempatnya. Iya. Ini tuh, mana narasumber kita? Ini narasumber nih. Mas Arif, Sini Pak. Nih, ini nih. tempat ini biasanya dipakai apa nih, Pak? Kan tempatnya memang agak sempit banget ya. Jadi ditinggalin dulu, suka ada yang ngontrak gitu di kolam, dipakai buat ditinggalin. Buat tidur. Iya, rumah tinggal. Masih ada sekarang yang nyewa? Udah nggak ada? Mbak. Berarti udah nggak aktif ya tempat ini ya? Iya, iya. Udah nggak aktif. Wisnu, udah ngeliat belum si nenek? Belum? Oke. Gua- Nah, San, ada yang lempar gue, San, di sini, San. Ini yang gue senterin nih. Lewat mana Nggak nih? bisa ya? Nggak bisa. Fat, kita boleh nggak sih Sarah mau kemana? ke rumah dulu? Boleh. Yuk. Ini kita yang deket dulu ya. Kita ke lokasi di mana banyak orang yang melihat penampakan anak kecil. Betul ya Pak ya? Bisa diantar nggak ke sana Pak? Boleh diantar? Yuk. ya? Boleh nggak sekalian bintang tamu kita juga diajak ke sana? Oh, kalau ya? misalnya udah datang? Siapa? Ya, Ketemu di langsung sana ada ya? Bintang tamunya ya? Lewat sini ya, Pak? Iya, iya. Dia ada licin. Ini berapa dalam nih, Pak, kolam ini? Paling ini 1 meteran kurang. 1 meteran kurang ya? Itu buat penampungan aja, jadi Sama sini, San. buat penampungan ikan. Baik, Ada kita- berapa anak Pak? Waktu itu sekitar 5 orang. 5 anak. Iya. Bintang tamu kita mana? Boleh? Halo, Mila ya? Pagi. Halo Mila. Sarah, ini Pak Sarif, narasumber kita. Boleh datang ke sini, Mila? Oke, berusaha memburu misteri. Ini bintang tamu kita, Mila. Tapi sebelum itu saya pengen tanya, apakah Mila orang yang sensitif? Sebenarnya sih aku tidak terlalu sensitif, tapi aku pernah mengalami hal yang Oke, boleh tahu ceritanya apa? pada waktu SMA. Kita tuh lagi SMA di pinggir danau. Oh. Jadi kalau lagi mau malam, biasanya air danau itu naik. Oke, terus kejadiannya ketika air itu naik, Kejadiannya itu pas sekitar malam. ya. Biasanya kita mengadakan acara jerit malam di jam 12 ke atas. Oh, 12 ke atas, jurit malam gitu ya? Seperti ospek gitu, Iya, dengan iya, iya. anak-anak menggalang. Jadi pada saat itu pernah mengalami kayak suara jeritan minta tolong. Tapi ketika jeritan itu sempat ada yang ngecek nggak? Ada yang ngeliat sesuatu nggak? Kalau kamu sendiri ngeliat apa? Kalau saya sih pada saat itu nggak ada ngelihat ya pas jerit malam itu. Nah pas setelah acara itu saya melihat. Sosok apa ini? Jadi posisinya kita penegak mau tidur di pinggiran danau tanpa tenda. Biasanya seperti itu Terus sih. ternyata pas dilihat memang lagi banyak orang tidur, Banyak tapi orang, saya kira tim saya
juga Ternyata atau bukan. anak-anak penggalang gitu. Ternyata bukan. Iya, ternyata bukan, saya lihat. Karena saya sadarnya ketika besok paginya saya bangun sudah mulai terang, saya lihat ternyata di situ kita cuma ada 3 orang.